akan belajar tentang materi kelas 4 SD, pengukuran sudut. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, kita akan belajar pengertian dan pengukuran sudut. Yang kedua, pengukuran sudut pada bangun datar. Yang ketiga, latihan ulangan bab 9. Pengertian dan pengukuran sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk suatu sudut. Kemudian, titik pertemuan dua garis tersebut disebut titik sudut. Dua garis tersebut disebut kaki sudut. Perhatikan contoh berikut. Nama sudut. Pada gambar tersebut, nama sudutnya adalah sudut BAC atau sudut CAB. Kemudian, kaki sudutnya adalah garis AB dan garis AC. Kemudian, titik sudutnya adalah titik A. Pengukuran sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Ini adalah contoh busur derajat. Perhatikan komponen-komponen busur derajat. Yang ini dinamakan titik pusat busur derajat. Kemudian yang garis bawah merupakan garis alas busur derajat. Ini adalah skala. Ada dua skala dalam busur derajat, yaitu skala dalam dan skala luar. Yang ini adalah busur 0 skala dalam. Yang ini busur skala 0 skala luar. Kemudian yang ini adalah tepi skala. Pengukuran sudut dengan satuan. Perhatikan contoh berikut. Hitung besar sudut ABC berikut ini. Step pengukuran sudut. Letakkan titik pusat busur di titik B. Kemudian, pastikan garis AB berimpit dengan garis busur alas. Perhatikan angka pada busur derajat yang berimpit dengan garis BC. Angka tersebut menunjukkan 110. Artinya, besar sudut ABC adalah 110 derajat. Mengapa kita menggunakan 110 bukan yang 70? Karena pada garis AB, titik nolnya menggunakan skala dalam. Maka yang digunakan adalah skala dalam, sehingga nilainya adalah 110, bukan 70. Jenis-jenis sudut. Berdasarkan sudutnya, sudut dibedakan menjadi 4, yaitu sudut lancip, sudut yang besarnya 0 sampai dengan 90. Berikut contohnya. Kedua, sudut siku-siku. Merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Ini contohnya. Yang ketiga, sudut tumpul. Merupakan sudut yang besarnya antara 90 sampai dengan 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Pengukuran sudut pada bangun datar. Yang pertama, pengukuran sudut pada segitiga. Perhatikan segitiga berikut. Apabila pada setiap sudut kita potong, kemudian kita satukan seperti pada gambar berikut. Sudut A, sudut B, sudut C. Berdasarkan gambar di atas, sudut segitiga membentuk sudut lurus. Artinya, segitiga memiliki 3 sudut, yang jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Pengukuran sudut pada segi 4.
Perhatikan contoh trapesium berikut. Misal kita potong pada keempat sudut trapesium. Kemudian, keempat sudut tersebut kita satukan. Berdasarkan gambar di atas, keempat sudut pada segi 4 membentuk sudut satu putaran penuh. Artinya, jumlah keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa ya subscribe, like, and share ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Latihan ulangan bab 9. Nomor 1. Perhatikan sudut PSG berikut. Garis yang merupakan kaki sudutnya adalah SP dan SQ atau QS, sehingga jawabnya adalah yang D. Nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut adalah, nama sudutnya adalah TOX atau XOT, sehingga jawabnya adalah B. Nomor 3. Gambar berikut yang merupakan sudut tumpul adalah yang pertama sudut tumpul, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut lancip, yang keempat sudut tumpul, sehingga jawabnya adalah 1 dan 4. Nomor 4. Besar sudut ABC pada gambar berikut adalah, kita gunakan busur derajat. Perhatikan angka yang skala dalam. Sudutnya adalah 45. Berarti jawabnya yang D. Nomor 5. Besar sudut PQR yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah, kita gunakan busur derajat. Perhatikan skala luar. Skala luar menunjukkan angka 110, sehingga jawabnya adalah A. Nomor 6. Besar sudut KLM sama dengan 180 derajat. Jenis sudut KLM adalah 180 derajat, artinya merupakan sudut lurus, sehingga jawabnya yang A. Nomor 7. Besar sudut B pada gambar di samping adalah, A plus B plus C sama dengan 180, karena total sudut segitiga adalah 180 derajat. Kita masukkan nilai-nilainya. 90 ditambah B ditambah 35 sama dengan 180. Sehingga B adalah 180 dikurangi 125 sama dengan 55. Jawabnya yang B. Nomor 8. Besar sudut pada segitiga sama sisi adalah, A plus A plus A sama dengan 180. Karena sama sisi, maka ketiga sudutnya nilainya sama. Sehingga 3A sama dengan 180. A sama dengan 180 dibagi 3 sama dengan 60. Jawabnya yang C. Nomor 9. Besar sudut N pada gambar berikut adalah, kita gunakan garis tambahan. K dan sudut tambahan nilainya adalah sama karena merupakan sudut sehadap. Kemudian 95 ditambah N sama dengan 180 karena merupakan sudut lurus. Sehingga nilai N sama dengan 180 dikurangi 95 sama dengan 85. Jawabnya yang C. Nomor 10.
Diketahui sebuah trapesium siku-siku PQRS dengan sudut P dan sudut R adalah sudut siku-siku. Jika besar sudut Q adalah 30, maka berapa besar sudut S? P plus Q plus R plus S sama dengan 360, karena jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. 90 ditambah 30 ditambah 90 ditambah S sama dengan 360. Sehingga S sama dengan 360 dikurangi 210 sama dengan 150. Jawabnya yang A. Pilih dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Sudut berikut termasuk jenis sudut. Sudut tersebut lebih dari 90 derajat sehingga merupakan sudut tumpul. Nomor 2. Besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam di samping adalah satu putaran penuh sama dengan 12 angka, sama dengan 360 derajat. Pada gambar di samping, selisihnya merupakan satu angka, sehingga 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut AOX sama dengan 15 derajat lebih dari AOB. Berapakah besar sudut AOX? Untuk menghitung AOX, kita terlebih dahulu menghitung sudut AOB. Kita gunakan busur derajat. Perhatikan skala yang luar. Pada busur tersebut menunjukkan angka 120, sehingga sudut AOB sama dengan 120. Dari situ kita bisa menghitung sudut AOX sama dengan sudut AOB ditambah 15, sama dengan 120 ditambah 15 sama dengan 135. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut R adalah, karena segitiga sama kaki, maka nilai P sama dengan nilai Q sama dengan 35. Tinggal kita jumlahkan. Sudut R plus P plus Q sama dengan 180, karena jumlah sudut segitiga adalah 180. Sehingga sudut R sama dengan 180 dikurangi 35 plus 35 sama dengan 110. Nomor 5. Diketahui sebuah segi 4 KLMN dengan besar sudut K sama dengan sudut M, dan sudut L sama dengan sudut N. Jika besar sudut L sama dengan 106, maka besar sudut K adalah K plus L plus M plus N sama dengan 360, karena jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360. Kita masukkan nilai-nilainya. K plus L-nya 106, kemudian M sama dengan K, kita tulis K, plus N-nya 106, karena L sama dengan N, sama dengan 360. 2K plus 212 sama dengan 360, sehingga 2K sama dengan 148. K sama dengan 148 dibagi 2, sama dengan 74. Soal C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Kaki sudut PQ dan QR membentuk garis lurus. Jika besar sudut A sama dengan sudut C sama dengan 35, maka berapa besar sudut B? Kita gunakan sifat sudut lurus jumlahnya 180, sehingga A plus B plus C sama dengan 180. Kita masukkan angka-angkanya. 35 ditambah B ditambah 35 sama dengan 180, sehingga B adalah 180 dikurangi 70 sama dengan 110. Nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Jika sudut M dan sudut L sama besar, tentukan besar setiap sudut pada segitiga tersebut. K
A sama dengan 90 derajat karena merupakan sudut siku-siku. Kemudian K plus L plus M sama dengan 180. Karena M sama dengan L, kita tulis 2L sama dengan 180 dikurangi 90 sama dengan 90. L sama dengan M sama dengan 90 dibagi 2 sama dengan 45. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui besar sudut G sama dengan 3 kali sudut F. Tentukan besar sudut G dan F. E plus F plus G plus H sama dengan 360. Kita masukkan nilainya. E sama dengan 90, kemudian F plus G sama dengan 3F plus H sama dengan 90. Kita jumlahkan. 4F plus 180 sama dengan 360. Sehingga F sama dengan 180 dibagi 4 sama dengan 45. G nilainya sama dengan 3F. Sama dengan 3 kali 35 sama dengan 135. Nomor 4. Sebuah trapesium sama kaki mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Jika besar salah satu sudut adalah 115, maka berapa besar sudut lancipnya? 2 kali sudut lancip ditambah 2 sudut tumpul sama dengan 360. 2 kali sudut lancip plus 2 kali 115 sama dengan 360. Sehingga 2 kali sudut lancip adalah 360 dikurangi 230. Sehingga sudut lancipnya 130 dibagi 2 sama dengan 65. Nomor 5. Ukurlah besar setiap sudut pada bangun datar di samping. Kemudian hitunglah besar sudutnya. Kita mulai dari yang A. Perhatikan skala yang dalam. Sudut A adalah 130. Kemudian sudut B. Perhatikan pada skala luar. Pada skala luar menunjukkan angka 130. Sehingga sudut B adalah 130. Kemudian sudut C. Perhatikan angka skala luar. Pada garis tersebut bertepatan dengan angka 100, sehingga sudut C adalah 100. Kemudian perhatikan sudut D. Perhatikan angka skala dalam. Pada garis tersebut berimpitan dengan angka 130, sehingga sudut D adalah 130. Kemudian sudut E. Perhatikan skala luar. Angka pada garis EF berimpitan dengan angka 130, sehingga sudut E sama dengan 130. Kemudian sudut F. Perhatikan skala dalam. Garis FE berimpitan dengan angka 100, sehingga sudut F sama dengan 100 derajat. Oke, cukup sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa